Ya, Oke, jadi, mungkin boleh kasih gambaran sedikit ya, karena ini kami juga kalau mau menanyakan ke anggota DPR tapi belum bersedia begitu. Kalau Formapi ketahui itu biasanya gitu ya, kalau anggota DPR itu turun lalu kemudian dana resesnya ini untuk penyerapan aspirasi kan, itu seperti apa bentuknya begitu? Jadi ada pertemuan-pertemuan gitu ya, yang diadakan oleh anggota DPR di sejumlah titik gitu, di daerah pemilihannya gitu ya, untuk mengumpulkan konstituennya gitu ya, untuk mendengarkan aspirasi mereka. Di samping mendengarkan aspirasi, pada saat yang sama juga DPR sebenarnya diminta untuk memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen untuk apa yang dikerjakan di masa sidang sebelumnya gitu ya. Jadi ada dua arah gitu. Jadi DPR mendengarkan aspirasi, pada saat yang sama juga dia harus menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya itu kepada konstituennya di dapil ya. Jadi pertemuan-pertemuan itu didesain di titik-titik di dapilnya, dan DPR itu punya semacam rumah aspirasi, itu juga dibiayai oleh APBN di masing-masing daerah pemilihannya. Jadi soal IO-nya gitu, event organizer-nya untuk pembuatan pertemuan-pertemuan itu, saya kira peran rumah aspirasi ini yang kemudian melakukannya di daerah-daerah pemilihannya ya. Dan tentu saja setiap pertemuan itu kemudian ada dana operasionalnya, cuman kan tidak ada ketentuan di MD3 maupun di tatip DPR soal berapa operasional untuk setiap pertemuan dan untuk apa saja kemudian dana-dana itu dipakai dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan gitu ya. Kan sangat mungkin menjelang pemilu dana reses ini dipakai justru untuk misalnya memberikan bantuan tunai gitu ya kepada konstituen dengan harapan kemudian konstituen itu memilih anggota DPR yang bersangkutan di pemilu berikutnya. Jadi ada banyak ada kegiatan pertemuan yang rutin dilakukan, tapi kan tidak ada alat bagi kita untuk melakukan verifikasi berapa pertemuan yang dilakukan oleh satu anggota DPR saat reses itu dilakukan dan berapa uang yang kemudian dihabiskan. Masalahnya itu kan uang yang tidak dihabiskan itu tidak wajib dilaporkan atau dikembalikan oleh anggota DPR ke DPR gitu ya, kalau tidak digunakan. Sehingga di situ saya kira peluang penyalahgunaan dana reses ini menjadi sangat terbuka gitu. Dan bahkan kita tahu betul ada banyak juga anggota DPR yang tidak pulang ke daerah pemilihannya pada masa reses ya. Jadi saya kira kalau dana reses ini kemudian pertanggungjawabannya itu tidak kuat, itu artinya ruang dana reses ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi itu menjadi sangat terbuka ya. Baik, jadi dan saya menduga, jadi kalau dilihat saya menduga ini kenaikan tunjangan yang dana reses ini ada hubungannya dengan penghapusan tunjangan perumahan gitu ya. Jadi ketika dana 50 juta itu diambil dari anggota DPR, dihapus itu di tunjangan perumahan, mereka kemudian mendapatkan celah untuk menaikkan pendapatan mereka melalui dana reses ini. Karena saya tidak bisa membayangkan 702 juta itu dihabiskan untuk pertemuan-pertemuan pada masa reses ya. Dana itu terlalu besar untuk kemudian menghandle pertemuan-pertemuan itu, sehingga sangat mungkin separuh atau bahkan 3/4 dari 700 juta itu masuk ke kantong pribadi. Tapi waktu itu Bung Lusius, waktu itu pembahasannya tunjangan perumahan dengan uang reses ini apa bersamaan kalau menurut catatan Anda? Enggak, tunjangan perumahan itu sudah dibahas di akhir tahun 2024 lalu ya, menurut pengakuan DPR di bulan Oktober sampai November 2024 gitu ya. Dan reses itu pengakuan mereka itu walaupun tidak pernah kita diberitahukan misalnya di mana risalah rapatnya, notulensi rapatnya gitu ya. Tapi menurut pengakuannya ini dibahas pada bulan Mei 2025. Jadi ini dua waktu yang berbeda, dan sulit juga untuk kemudian kita percaya betul gitu ya itu benar terjadi seperti itu. Jangan-jangan ini dibahas pada waktu yang sama juga ya. Kita tidak bisa. Bung Lusius, ya. Berikut ini tanggapan Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno terkait polemik dana reses anggota Dewan periode 2024-2029 yang mencapai 702 juta rupiah. Kita simak. Serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini, karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR, gitu, ya. Oke, baik. Kita juga nggak terlalu jelas, tapi satu pintu dikatakan dari anggota DPR. Kalau Anda menangkapnya seperti apa? Ya, rupanya ada komando berarti di DPR gitu ya. Sangat jarang kemudian kita melihat para politisi kita itu menyerah pada sistem untuk urusan bicara gitu ya. Biasanya mereka paling cerewet untuk apalagi tampil di media untuk menjelaskan sesuatu terkait dengan kebijakan di DPR.
sekarang baru terdengar ini diserahkan ke Sekjen. Padahal kita tahu kan Sekjen itu kuasa pengelola anggaran saja. Soal keputusan terkait berapa tunjangan dan lain sebagainya itu diputuskan bersama antara pimpinan DPR dengan juga Kesekjenan. Jadi tidak bisa kemudian menyerahkan ini sepenuhnya kepada Sekjen. Mestinya ini juga jadi sesuatu yang menjadi pertanggungjawaban pimpinan DPR, pimpinan fraksi maupun seluruh anggota DPR. Karena duit ini duit yang diterima oleh anggota. Mereka harus bisa mempertanggungjawabkan duit yang diterima dari negara. Itu seharusnya ya. Kok ini malah diserahkan ke Kesekjenan. Gitu. Ya, itu dia menjadi pertanyaannya. Tapi mungkin terakhir, Bung Lusius, apa rekomendasi dari Formapi untuk kenaikan ini? Saya kira sih paling penting gitu ya, konsistensi DPR untuk memenuhi apa yang sudah mereka janjikan di awal September lalu. Ya, akan membentuk tim reformasi DPR. Kalau kita lihat polisi sudah maju jauh beberapa langkah di depan mereka, ya sudah membentuk tim reformasi Polri, ya. Yang belum kelihatan itu tim reformasi DPR yang oleh pada Dasko tempo hari itu disebutkan akan dipimpin oleh Ibu Puan sendiri, ya. Dan dalam kerangka reformasi DPR itu saya kira satu poin penting yang harus dibicarakan di sana soal berbagai tunjangan yang diterima DPR dan soal berapa kebutuhan yang realistis yang diberikan kepada anggota DPR, ya. Itu yang harus dibicarakan dalam reformasi DPR itu, gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya angka mungkin tidak terlalu mungkin jangan terlalu besar seperti itu, tetapi harus terbuka begitu ya, dipakai ya, betul. untuk harus jelas transparan begitu ya. Gitu. Ya, baik. Baik, kalau gitu Bung Lusius Karus, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Semoga ini ada jalan keluarnya dan semuanya efektif dan efisien di negeri tercinta ini. Terima kasih dan salam sehat selalu. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia masih orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One. Senin pukul 8:30 malam. Di Sindo News TV.